Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah Embedded Automatic Feeder dengan scheduling. Oke, di sini saya akan menjelaskan wiring alat. Yang pertama ada servo SG90, yang kedua ada sensor ultrasonik, yang ketiga ada ESP32. Untuk wiring alatnya sendiri ada di foto sebelah kiri. Lanjut, mekanisme alat. Untuk gambar yang sebelah kiri itu hardware dari alat kami. Yang tengah itu ada tampilan layar utama dari kodular. Untuk yang di atas sendiri yang berwarna hijau itu menunjukkan kapasitas makanan pada tank. Untuk yang di bawahnya untuk servo cover dan servo tank itu kita bisa membuka dan menutup servo atau menggerakkan servo secara manual. Untuk gambar jam pada layar utama kodular itu kita dapat mengatur jadwal secara otomatis untuk memberikan pakan pada hewan. Lanjut, input kita dari kodular itu akan masuk ke dalam Firebase, dan Firebase itu akan mengolah database yang sudah diberikan dari user untuk dikirim ke ESP32. Nah, nanti ESP32 akan menjalankan perintah yang telah user berikan. Terus ini ada penjelasan bagian kode programnya. Terus di sini karena kita pakai kodular dan Firebase, di sini kita pakai WiFi Dota untuk koneksi internetnya. Terus ada juga include Firebase ESP client Dota. Ini untuk komunikasi dengan Firebase-nya itu sendiri. Kita pakai servo Dota juga untuk kontrol-kontrol servo. Kita juga ada time Dota karena nanti kita bakal pakai waktu dari NTP Network Time Protocol buat penjadwalan gitu. Di sini ada define debug, if debug, define dbg. Bagian ini dipakai untuk menampilkan pesan debug melalui serial monitor. Jadi gimana ya kalau misalnya nanti debug bernilai 1, pesan debug nanti bakal ditampilin. Kalau debug bernilai 0, nanti debug nggak ditampilin. Di sini ada koneksi WiFi, ini koneksi WiFi rumah, tinggal ditulis aja. Di sini ada konfigurasi Firebase, API key-nya dapat dari sana, data URL-nya juga dapat dari sana. Nah, ini tadi kita pakai NTP ya. Ini kita akan terhubung ke server yang ini untuk mengambil waktu aktual dari server NTP, terus menyesuaikan waktu dengan zona waktu GMT Indonesia, menyesuaikan juga. Terus nanti di sini waktu ini digunakan untuk menjadwalkan servo secara otomatis. Nanti ada kaitannya sama inputan dari aplikasi kodular itu. Di sini kita tadi udah dijelasin juga ya wiringnya. Wiringnya itu ada servo 1, servo 2. Servo 1 pin 11, servo 2 pin 8. Sama batas servo dan durasi servo. Nah, ini define ultrasonic. Di sini ada servo on duration MS. Ini buat apa nih? Nanti kalau misalnya kita mau ngasih makan kan, itu kan ada servo yang tank sama servo yang cover gitu. Servo yang tank ngasih makannya dikit aja, jadi cuma 2 detik. Yang ini servo 2. Nanti kalau misalnya servo 1, dia kan kucing makannya lama. Nah, itu kita set di sini settingnya 1 menit. Jadi 1L, 60L, 1000L gitu. Di sini ada objek Firebase dan servo. Ini kayak Firebase data itu objek komunikasi data Firebase, terus ada Firebase out untuk autentikasi database sama yang lainnya juga. Di sini ada satu servo, kita inisial awalnya 00. Timer servo. Di sini ini tuh servo 1 schedule, servo 2 schedule, servo 1 schedule sama milih sini. Ini tuh buat apakah servo sedang aktif karena jadwal untuk, terus juga ini menyimpan waktu servo, terus kayak ngitung durasi aktif servo. Makanya kita pakai milis nanti. Terus di sini ada variabel penjadwalan. Di sini menyimpan jam dan menit jadwal dari Firebase.
sama mencegah jadwal berjalan lebih dari 1 kali dalam sehari. Kayak gitu. Di sini ada variabel sensor ultrasonik juga. Kita pakai unsigned karena nanti nilainya nggak bakal minus. Kita pakai boolean karena kita cuman true false gitu. Penjelasannya ini kayak echo start, echo end ini menyimpan waktu awal dan akhir sinyal echo hasil interrupt. Terus echo drone ini penanda bahwa pengukuran echo telah selesai. Terus di sini ada distance cm, ini menyimpan hasil jarak sensor dalam satuan cm. Kita tugas dari dosen itu pakai function, disuruh pakai interrupt juga minimal 1. Terus di sini kita punya function void IRAM ATR echo ASR, ini tuh bagian interupsinya juga, jadi dipakai untuk kayak menangani sinyal echo dari sensor ultrasonik. Misalnya ATM RAR ini menandakan fungsi ini disimpan di instruction RAM sehingga dapat dijalankan dengan cepat kalau interupsi itu terjadi. Nanti ada bagian yang saya tunjukin pakai interrupt-nya. Digital read echo pin ini kayak ngecek sinyal echo saat high, waktu mulai sinyal disimpan echo start. Kalau low berarti sinyal akhir disimpan dalam echo end. Micros digunakan untuk mencatat waktu dengan resolusi mikrodetik gitu. Oke, ini lanjut aja. Tax ultrasonik. Ini fungsi ini saya buat itu kayak buat ngirim sinyal trigger ke ultrasonik sama mengolah hasil pengukuran jarak. Lalu kerja dari digital write triglow sampai triglow ini mengirim pulsa trigger ya, bagian digital write ini nih sama ini. Terus di sini mengecek hasil interupsi. Kalau echo down-nya kayak gitu, itu dia menghitung jarak. Terus di sini ada perhitungan membatasi, ini tuh buat maksimum jaraknya. Terus ini menjalankan task setiap 1 detik. Di sini ada void task servo. Ini tuh buat kontrol pergerakan servo motor. Terus ada void task firebase. Ini buat menghubung ESP32 dengan Firebase. Terus di sini karena permintaan tugasnya itu pakai RTOS, jadi RTOS itu kan real time operating system, yaitu ada satu tugas ini bisa jalan bareng-bareng di sistem kita. Di sini kita di programnya pakai task script into core di sini. Jadi nanti sensor ultrasoniknya tuh berjalan terus juga nanti kan tetap terus-terusan ngirim ke Firebase juga kan. Kalau ada sesuatu perintah yang harus dilakukan servo juga akan melakukan tugasnya beriringan gitu. Di sini nih kita pakai ini. Terus di sini juga kita tugasnya tadi pakai time constraint. Di program ini kita time constraint-nya bisa dilihat nih, yang define 1 servo duration, misalnya di set 1 menit, terus di sini di set 2 detik. Terus misalnya lagi kita di sini pakai milis gitu. Terus tadi ini bagian interrupt yang pengen saya tunjukin. Ini dari sensor ultrasoniknya di bagian ini nih, catch interrupt bla 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 bla. Jadi dia SP2 itu akan mengutamakan ini dulu, mengerjakan ini dulu, manggil echo ISR.
Selanjutnya di sini kami akan mendemonstrasikan alat dari kelompok kami. Di sini ada kodular yang sudah terhubung dengan HP. Nah, kita akan mencoba melakukan demo menjalankan servo secara manual. Selanjutnya ada fitur set jadwal. Di sini kita coba klik. Sekarang pukul 8.05, kita set di 8.06. Oke, lalu set jadwal. Ketika nanti sudah menentukan waktu set jadwalnya, maka kedua servo akan terbuka. Untuk servo tanknya sendiri itu akan terbuka selama 2 detik, dan untuk servo cover itu akan terbuka sesuai dengan kemauan si penggunanya. Karena di sini kami mengeset untuk servo covernya itu selama 1 menit, maka cover dari servo ini akan menutup lagi setelah 1 menit kemudian.